Di setiap institusi itu ada mekanismenya, ada aturan-aturan, SOP-nya ada semuanya. Jadi ikuti itu saja. Dan kita harapkan jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan. Semuanya ada aturannya, Kak. Dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa. Kira kan saya sudah jawab kemarin bahwa karena ini masalah persoalan internal KPK yang saat ini sedang diselesaikan di Dewas, ya kita tunggu saja. Yang jelas kami dalam posisi yang waktu itu tentunya pernah mengirim surat untuk perpanjangan Pak Endar, kemudian itu kita akan lihat. Ya, pada saat itu saya kan memperpanjang Pak Endar karena tanggal 29 Maret. Namun kemudian ada hal lain yang saat ini tentu sedang diselesaikan oleh Pak Endar selaku anggota KPK berlidik satu dengan internal KPK. Di Laporo Ekspres itu ada berbagai pendapat, perbedaan pendapat dan lain-lain. Khusus untuk kasus Nurul E memang sampai dengan hari ini masih belum diputus, artinya belum ada kesepemahaman terkait dengan apakah ini naik atau tidak. Sampai dengan hari ini masih belum ditemukan bukti permulaan, sehingga ada beberapa rekomendasi dari hasil ekspos terakhir untuk ditindaklanjuti oleh para penyelidik kita. Agak sulit sidang kode etik Majelis Dewas untuk memisahkan di mana kapan dia berkedudukan sebagai ketua KPK dan kapan dia berkedudukan sebagai insan KPK yang terikat pada kode etik, pada sidang kode etik. Jadi menurut saya memang penonaktifan saudara Firly Bahuri ini harus dilakukan sekarang juga sebagai syarat utama untuk dijaminnya pemeriksaan kode etik yang sedang berjalan hari ini dari beberapa laporan-laporan, baik itu dari Bang Endar, baik dari para aktivis, mahasiswa dan lain-lain, yang hari ini satu posisinya banyak dari dugaan satu suara mereka semua bahwa Firly Bahuri terduga melanggar kode etik, dan itu harus diperiksa secara objektif. Untuk bisa mencapai kata objektif itu tidak mungkin kalau dia masih menjabat sebagai ketua KPK. Dijaga ketat polisi, Firly Bahuri diperiksa Dewas KPK soal pemecatan Brigjen Endar. Ini hasilnya. Dikutip dari wartakotalive.com Jakarta, puluhan aparat kepolisian menjaga ketat gedung Dewan Pengawas Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rabu 12 April. Penjagaan ketat ini terkait pemeriksaan Ketua KPK Firly Bahuri dan sejumlah pimpinan lainnya terkait pemecatan Brigjen Endar Priantoro. Kantor Dewas KPK itu terletak di Gedung Anti Corruption Learning Center. Namun Firly tak tampak melalui pintu utama. Diduga Firly masuk melalui pintu lain untuk menghindari wartawan. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dewas KPK rampung melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri dan 4 pimpinan lainnya pada Rabu 12 April. Mereka diperiksa soal pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan. Sudah semua 5 pimpinan, termasuk Ketua KPK, kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris ditemui wartawan di kantornya. Diungkapnya, Firly Bahuri paling terakhir diperiksa, dia dicecar sekitar 2 jam. Terakhir tadi Pak Firly jam 14 waktu Indonesia Barat sampai 16 waktu Indonesia Barat, kata Syamsuddin. Pemeriksaan terhadap Firly dan pimpinan lainnya masih terkait dengan pemberhentian Endar, belum masuk ke sejumlah perkara lain. Ini soal Pak Endar saja, yang lain-lain belum nyusul, ujar Syamsuddin. Ditanya soal hasil pemeriksaan, Syamsuddin menyebut pihaknya masih melakukan pendalaman. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri dilaporkan ke polisi terkait dugaan membocorkan isi dokumen rahasia penyelidikan KPK. Sang pelapor adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Sebelumnya, Abraham Samad sempat ikut demo di Gedung Merah Putih kantor KPK pada Senin 10 April bareng sejumlah mantan Ketua KPK lainnya, saud Sitomorang.
Saat itu Samad dan Saud datang bersama puluhan massa aksi yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Samad dan Saud, tampak Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, dan peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana. Selain itu, hadir pula mantan penasihat KPK Abdullah Hemahahua dan mantan penyidik KPK yang telah dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Mereka membawa poster bertuliskan dugaan perkara bocor, Firly harus dicopot, masa depan KPK lebih penting daripada masa depan Firly, dan lainnya. Salah seorang massa aksi juga mengenakan topeng wajah Firly Bahuri dengan kalung bertuliskan pelanggar etik. Abraham Samad mengatakan pihaknya telah melaporkan dugaan pelanggaran etik dan pidana Firly ke Dewan Pengawas Dewas KPK, tetapi pihaknya tidak yakin Dewas akan menindak Firly. Ia mengungkapkan pihaknya merasa harus betul-betul mendorong dugaan tindak pidana Firly diproses. Oleh karena itu, ia dan sejumlah mantan pimpinan KPK lain bakal melaporkan Firly Bahuri ke Polri. Segera dalam waktu yang singkat ini, paling lambat besok laporkan Firly ke polisi, ujar Samad saat ditemui awak media di gedung KPK lama Senin 10 April. Abraham Samad menilai Firly Bahuri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena diduga membocorkan dokumen KPK. Menurutnya, jika aparat hukum bekerja secara profesional, mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk menetapkan Firly sebagai tersangka dugaan tindak pidana pembocoran dokumen. Jadi, mungkin saja dia bisa lolos di etik kalau Dewas tidak bekerja secara objektif. Tapi kali ini Firly tidak bisa lolos dari pertanggungjawaban pidananya, kata Samad. Dihubungi Kompas.com, Samad mengatakan dokumen yang diduga dibocorkan Firly bukanlah surat perintah penyelidikan, melainkan dokumen lengkap menyerupai hasil penyelidikan. Dalam dokumen itu tercantum berbagai strategi mengusut korupsi dan sejumlah persoalan yang bersifat substansial dari kasus korupsi. Itu ada dokumen lengkap di dalamnya, itu sebenarnya hasil penyelidikan. Jadi itu berbahaya, ujar Abraham Samad. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri dilaporkan ke polisi terkait dugaan membocorkan isi dokumen rahasia penyelidikan KPK. Sang pelapor adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Sebelumnya, Abraham Samad sempat ikut demo di Gedung Merah Putih kantor KPK pada Senin 10 April bareng sejumlah mantan Ketua KPK lainnya Saud Sitomorang. Saat itu Samad dan Saud datang bersama puluhan massa aksi yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Selain Samad dan Saud, tampak Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Denny Indrayana, dan peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana.